Puasa sebagai panggilan jiwa. Puasa adalah panggilan yang sangat halus. Ia tidak berteriak, namun mengetuk jiwa manusia dengan cara yang paling dalam. Ketika lapar datang, Allah sedang berbicara kepada kita. Ketika haus menyentuh tenggorokan, Allah sedang mengingatkan kita. Puasa bukan sekadar ritual tahunan, tetapi perjalanan pulang dari kesibukan dunia, menuju kesadaran hakiki, bahwa kita hanyalah hamba. Banyak manusia berpuasa, namun sedikit yang benar-benar hadir di dalam puasanya. Maka malam ini, kita tidak membahas hukum puasa, tetapi hakikat puasa, bukan apa yang ditinggalkan tubuh, melainkan apa yang ditinggalkan jiwa. Pertama, puasa syariat, menjaga batas. Puasa syariat adalah pondasi pertama, menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tanpa syariat, tidak ada jalan, tanpa batas, jiwa akan liar. Syariat mengajarkan disiplin, bahwa tidak semua yang halal boleh dilakukan kapan saja. Namun, syariat hanya menjaga luar. Ia seperti pagar di ladang. Pagar menjaga tanaman, tetapi tidak membuat tanaman berbuah. Jika puasa berhenti di sini, maka yang lapar hanyalah perut, bukan nafsu. Dan disinilah Rasulullah mengingatkan, betapa banyak orang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lapar dan dahaga, karena yang dijaga baru tubuh, belum jiwa. Yang kedua, puasa tarekat, melatih jiwa. Puasa tarekat adalah ketika anggota tubuh ikut berpuasa. Mata mulai menunduk, lidah mulai berhati-hati, telinga mulai memilih, hati mulai merasa bersalah saat berbuat salah. Pada tahap ini, puasa menjadi latihan kesadaran. Lapar mengajarkan kesabaran, haus mengajarkan keikhlasan, lemah mengajarkan tawakal. Orang yang berpuasa tarekat mulai merasakan bahwa musuh terbesar bukanlah setan di luar, melainkan nafsu di dalam. Ia mulai mengenali dirinya, menyadari betapa sering ia berbicara sia-sia, betapa sering ia merasa benar sendiri, betapa sering ia lupa bahwa hidup ini fana. Puasa pada tahap ini mulai membersihkan, tetapi belum mengosongkan. Kemudian yang ketiga, puasa hakikat, mengosongkan ego. Puasa hakikat adalah puasa hati. Disinilah perjalanan menjadi berat. Karena yang ditahan, bukan lagi makan, tetapi rasa memiliki. Hati berpuasa dari sombong. Hati berpuasa dari iri. Hati berpuasa dari ingin dipuji. Hati berpuasa dari merasa lebih suci. Pada tahap ini, puasa terasa sunyi. Tidak banyak bicara, tidak sibuk membandingkan, tidak tergesa menilai orang lain. Ia mulai menyadari bahwa amal bukan miliknya, ibadah bukan prestasinya, kebaikan bukan jasanya, semua hanyalah rahmat Allah yang dititipkan. Puasa hakikat melahirkan rendah hati, dan rendah hati adalah pintu makrifat. Dan yang keempat, puasa makrifat, hadir bersama Allah. Puasa makrifat adalah puncak perjalanan. Di sini, yang berpuasa bukan lagi tubuh, bukan pula ego, melainkan kesadaran. Hati tidak lagi sibuk menahan, karena ia telah kosong dari selain Allah. Pada tahap ini, lapar tidak lagi menyiksa, karena jiwa telah kenyang oleh kehadirannya. Haus tidak lagi menyakitkan, karena hati telah minum dari mata air zikir. Orang yang berpuasa makrifat tidak merasa dirinya berpuasa, ia hanya merasa dijaga. Ia tidak sibuk menghitung pahala, karena yang ia cari bukan surga, melainkan ridha Allah. Dalam diamnya, ia berzikir. Dalam lelahnya, ia berserah. Dalam puasanya, ia menyaksikan bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah. Yang kelima, puasa sebagai jalan pulang. Puasa sejati bukan hanya di bulan Ramadan. Puasa sejati adalah ketika hati terus terjaga. Meski makanan telah kembali halal, ia tetap menahan diri, tetap rendah hati, tetap sadar akan kehadiran Allah. Puasa mengajarkan kita satu hal, bahwa hidup ini bukan tentang mengisi, tetapi tentang mengosongkan. Karena hati yang penuh dunia tidak akan sanggup menampung cahaya ilah. Ya Allah, jangan jadikan puasa kami sekadar menahan lapar. Jadikan ia jalan untuk mengenal diri, dan melalui diri, mengenalmu. Kosongkan hati kami dari selain Engkau. Penuhi jiwa kami dengan cahayamu. Jika kami lemah, Engkau kuatkan. Jika kami lupa, Engkau ingatkan. Dan jika puasa ini berakhir, jangan Engkau akhiri kedekatan kami denganmu. Amin.